Selamat pagi menjelang siang kepada Ibu Dr. Aprianti Widiansa SSPD dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang psikologi behavioristik. Saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Sabrina Putri Salsabila, dan saya sendiri Diva Sofia Gazerotul Jannah. Untuk materi kali ini ada pengertian teori belajar behavioristik, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik, teori behavioristik menurut para ahli, dan penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Lalu ada kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, memahirkan pendidik atau guru untuk selalu bersikap teliti dan tanggap atas segala sesuatu yang terjadi di dalam proses belajar. Yang kedua, dengan melakukan reinforcement positif atau penguatan positif berulang dan juga melakukan pelatihan yang terus-menerus, dapat memaksimalkan talenta dan kepintaran peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, ada apabila tanggapan yang diinginkan belum tampak, maka dapat dilakukan penggantian stimulus atau motivasi yang sebelumnya dengan stimulus yang baru sampai respon atau tanggapan yang diinginkan itu muncul. Lalu ada kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, ada bahan ajar yang akan digunakan telah disusun terlebih dahulu. Lalu tidak setiap materi pelajaran dapat menggunakan teori behavioristik. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran peserta didik hanya sebagai pendengar dan menghafal dari apa yang peserta didik lihat, dan dengan cara ini dianggap pembelajaran yang paling efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Selanjutnya ada tokoh-tokoh belajar. Yang pertama ada John B. Watson. Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Watson mengemukakan bahwa segala perilaku manusia, baik itu emosi maupun aktivitas fisik, sebenarnya hanya ilusi berasal dari stimulus serta respon terhadapnya. Selanjutnya, yaitu menurut tokoh kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Beliau mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian. Ketika stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan. Selanjutnya ada penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pandangan teori belajar behavioristik menekankan proses pembentukan, di mana siswa dibawa menuju pencapaian tujuan tertentu, sehingga siswa menjadi terbatas dalam kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, teori belajar behavioristik menekankan perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Sementara belajar dipandang sebagai aktivitas yang mendorong siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Selanjutnya, menurut Lukinan 1997, terdapat beberapa prinsip dalam teori ini. Meliputi yang pertama, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku, di mana seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tersebut. Yang kedua, stimulus dan respon dianggap sebagai hal terpenting dalam belajar,
karena dapat diamati, sedangkan hal-hal yang tidak dapat diamati dianggap tidak penting. Yang ketiga, ada penguatan, yaitu segala hal yang dapat memperkuat timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Pendidikan berusaha mengembangkan perilaku siswa menuju yang lebih baik, dan pendidik berupaya memahami peserta didik yang sedang mengalami proses perkembangan. Perkembangan perilaku merupakan objek pengamatan dalam aliran-aliran behaviorisme. Kesimpulan dari presentasi kali ini, teori belajar behavioristik memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan yaitu respon. Lalu, teori behavioristik ini memiliki kelebihan, diantaranya memahirkan pendidik atau guru untuk selalu bersikap teliti dan tanggap atas segala sesuatu yang terjadi dalam proses belajar. Dan teori behavioristik ini memiliki kekurangan seperti dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya sebagai pendengar dan penghafal dari apa yang peserta didik lihat dan dengar. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.